Timnas Indonesia butuh pemain serba bisa seperti Calvin Verdong dan saatnya untuk mengukir sejarah di panggung terakbar 4 tahunan besutan FIFA. Maju ke lini tengah, seorang gelandang pengatur serangan Timnas Indonesia disematkan ke pundak Tom Hai. Jenderal lapangan tengah ini punya kontribusi besar sejauh ini, termasuk membawa tim Garuda lolos ke putaran ketiga kualifikasi. Kematangannya bersama Heerenveen, Belanda, dari 2022 hingga 2024, membuat kreator 29 tahun itu masih menjadi tumpuan dalam misi Timnas Indonesia menembus putaran final Piala Dunia 2026. Serangkaian laga di grup C menjadi petualangan Tom Hai selanjutnya, dan ia siap berkorban jiwa dan raga demi nama besar Indonesia. Sukses bersama Timnas Indonesia membawa berkah tersendiri bagi Tom Hai. Jelang bergulirnya musim 2024-2022, ia dikabarkan akan memperkuat klub Belanda lainnya, AZ Alkmaar. Selain J. Idzes, pemain Indonesia lainnya yang bakal mentas di Serie A 2024-2025 adalah Maarten Paes. Empoli dikabarkan berminat memakai jasa kiper FC Dallas, Amerika Serikat itu. Empoli bahkan sudah mengirimkan proposal penawaran dengan harapan Paes bisa secepatnya diangkut ke Stadion Carlo Castellani. Kehadiran Maarten Paes di bawah Mistar Timnas Indonesia melengkapi kemewahan starting XI Shin Tae-yong. Kedatangan Spider-Man 26 tahun tersebut memang akan membuat Hernando Ari, yang selama ini menjadi tumpuan, bakal tergeser. Kendati begitu, setidaknya tim Garuda punya 2 kiper tangguh, di mana Maarten Paes akan diplot sebagai kiper utama. Mengarungi beratnya laga di grup C, rakyat Timnas Indonesia setidaknya bisa lebih tenang karena Paes sosok penjaga gawang syarat berpengalaman. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong akan melaporkan rencana besar untuk Timnas Indonesia di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Laporan itu akan disampaikan ke Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Saat ini Shin Tae-yong masih belum kembali ke Indonesia karena pemulihan pasca operasi paru-paru. Exco PSSI Arya Sinulinga menegaskan bahwa PSSI dan Timnas Indonesia terus berkoordinasi dengan Shin Tae-yong terkait persiapan round 3. Program terperinci dari tim kepelatihan Shin Tae-yong dinanti dalam waktu dekat. Kita sudah komunikasi dalam waktu dekat, ketika nanti di Indonesia, dia pasti paparkan kepada ketum langkah-langkahnya bagaimana. Apa yang harus dilakukan kalau misalnya TC-nya kemana, kata Arya dalam akun YouTube-nya yang dikutip suara.com. Selasa, 16/7/2024. Di tengah penantian, publik sepak bola Indonesia dapat melihat tanda-tanda positif dari kesembuhan Shin Tae-yong. Beliau baru saja menghadiri peresmian stadion di kampung halamannya di Korea Selatan dengan kondisi yang terlihat membaik. Pengalaman Shin Tae-yong di ajang Piala Dunia bersama Timnas Korea Selatan di tahun 2016 menjadi jaminan. Kemenangan atas Jerman di turnamen tersebut menunjukkan kemampuannya hadapi tim-tim kuat di level Asia. Harapan tinggi dilontarkan Evan Dimas terkait perjuangan Timnas Indonesia pada putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Garuda akan mengawali laga kualifikasi melawan Timnas Arab Saudi pada 5 September mendatang. Setelah itu, Timnas Indonesia akan bersua Bahrain, China, Australia, dan Jepang di Grup C. Evan Dimas juga menyatakan Timnas Indonesia yang diarsiteki Shin Tae-yong mengalami kemajuan dan perkembangan signifikan. Timnas Indonesia saat bagus, dan mereka kini lolos ke putaran ketiga kualifikasi, kata mantan kapten Timnas Indonesia U19 tersebut.
Tak hanya Evan Dimas tentunya, seluruh rakyat Indonesia juga berharap dan berdoa agar Jay Idzes dan kawan-kawan bisa melangkah ke fase selanjutnya dan tampil pada putaran final Piala Dunia 2026. Meski tak mudah, mengingat persaingan di grup C sangat berat. Namun jika ditilik dari materi pemain yang dimiliki Shin Tae-yong, timnas Indonesia diyakini bisa bersaing. Soalnya, selain menjadi pemain andalan di klubnya masing-masing, sejumlah timnas Indonesia juga syarat pengalaman serta jam terbang. Berikut 4 pemain tim Garuda yang bisa menjadi pembeda pada laga putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sukses mengantarkan Venezia promosi ke Serie A 2024-2025, membuat namanya melambung ke langit ketujuh. Sejumlah klub beken Italia dikabarkan berminat memboyong Jay Idzes via jendela transfer musim panas. Namun, bek berusia 24 tahun itu memilih tetap bersama Venezia, klub yang sudah dibelanya sejak 2023. Di timnas Indonesia, pria yang dijuluki Bang Jay tersebut tak hanya sekadar monster di lini belakang, tapi juga tukang jagal dengan kemampuan teknis di atas rata-rata. Dengan postur 191 cm, Jay Idzes dapat dengan mudah melahap bola-bola atas, terlebih saat memaksimalkan bola mati di area pertahanan lawan. Syarat pengalaman di Eropa, termasuk saat membela Go Ahead Eagles di Eredivisie Belanda, membuat pelatih Shin Tae-yong sangat mengandalkan Jay Idzes di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Masih di lini belakang, Calvin Verdonk, bek tangguh kepunyaan NEC Nijmegen, Belanda, siap bertarung habis-habisan di grup C. Meski masih terbilang baru sebagai WNI, Verdonk sudah langsung nyetel dengan para pemain timnas Indonesia lainnya. Itu ia bisa buktikan saat bentrok kontra Filipina pada laga pamungkas putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno beberapa waktu lalu. Dalam debutnya tersebut, pemain 27 tahun itu dipercaya sebagai starter. Kehadirannya membuat sisi kiri Indonesia semakin solid dan menggigit. Menariknya, pada debutnya itu Calvin Verdonk tak bertugas sebagai fullback, melainkan gelandang bertahan. Dia bisa menjalankan tugas dengan baik sebelum ditarik keluar pada pertengahan babak kedua. Bisa dipastikan, Calvin Verdonk masih masuk starting XC, baik melawan Arab Saudi maupun laga-laga selanjutnya. Apalagi membandingkan Indonesia dengan Thailand, Malaysia, Singapura, salah besar. Shin Tae-yong, dengan beberapa kemajuan signifikan yang ia berikan pada timnas Indonesia, layak disebut sebagai salah satu pelatih timnas terbaik. Banyak perubahan berani yang dibuat oleh Shin Tae-yong terhadap timnas Indonesia, mulai dari perubahan yang krusial hingga perubahan-perubahan kecil. Tidak terkecuali dengan para pemain timnas Indonesia. Salah satu terobosan yang Shin Tae-yong ciptakan adalah dengan mendatangkan banyak pemain keturunan atau naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Mendatangkan pemain naturalisasi timnas Indonesia nampaknya memberikan banyak dampak positif untuk kemajuan timnas Indonesia. Tidak sedikit pemain naturalisasi membawa kemenangan untuk timnas. Menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, para penggemar menilai beberapa pemain naturalisasi timnas Indonesia ini wajib Shin Tae-yong mainkan dalam pertandingan. 2004 ini memiliki kemampuan yang tidak bisa dianggap remeh. Meski masih muda, Ifar menunjukkan kelasnya dalam berbagai pertandingan penting timnas Indonesia. Ifar Jenner yang berposisi sebagai gelandang tengah di timnas Indonesia ini memiliki kemampuan passing jauh yang sangat akurat. Kamu dapat membuktikannya sendiri dengan melihat replay beberapa pertandingan timnas. Dengan kemampuan passing kerasnya ini, tidak jarang juga Ifar Jenner mencetak gol untuk Indonesia. Ifar adalah maut nampaknya merupakan julukan yang tepat untuknya. Ifar Jenner dinilai wajib dimainkan Shin Tae-yong dengan kemampuan passing jauhnya. Tidak heran jika harga dari pemain yang dinaturalisasi pada tanggal 22 Mei 2023 ini mencapai 6 miliar di bursa transfer.
Pada peringkat kedua, ada sang penyerang timnas yang dijuluki El Claimer oleh para penggemar. Penyerang tersebut bernama Rafael Struijk. Pemain kelahiran 27 Maret 2003 ini memiliki kecepatan dan kemampuan analisis yang sangat luar biasa. Kamu dapat melihatnya dalam laga Indonesia versus Korea Selatan saat Indonesia meraih kemenangan atas Korea Selatan. Rafael menjadi satu-satunya penyerang muda yang Indonesia punya hingga kini. Bersama Ragnar Oratmangoen, Struijk dapat menjadi ancaman mengerikan bagi para pemain lawan. Terakhir, ada sosok calon penjaga gawang yang nasibnya masih tidak jelas hingga saat ini. Maarten Paes menjadi salah satu kunci kemenangan bagi beberapa penggemar. Dinilai memiliki gaya bermain berani dan tidak takut mengambil resiko, Maarten Paes dianggap bisa menjaga gawang Indonesia dari beberapa negara mengerikan, seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Pemain tersebut hanya merupakan beberapa gambaran saja untuk Coach Shin Tae-yong mainkan. Hey, Jordi Amat, dan Shane Patinama. Itulah 3 pemain naturalisasi timnas Indonesia yang harus Shin Tae-yong mainkan dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022. Menurutmu siapa yang harus Shin Tae-yong mainkan dalam babak krusial ini? Pemain 27 tahun tersebut baru mengantongi debut pada 11 Juni 2024, kala timnas Indonesia menantang Filipina. Laga tersebut jadi pertandingan pamungkas tim asuhan Shin Tae-yong di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Calvin Verdong tampil 67 menit pada laga tersebut dan mengantar timnas Indonesia lolos ke ronde ketiga usai menang 2-0 atas Filipina. Kini, timnas Indonesia bakal menatap lawan berat di ronde ketiga. Timnas Indonesia bakal berjumpa Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Timnas Indonesia bakal melakoni 2 laga perdana pada 5 September 2004 di markas Arab Saudi. 5 hari kemudian, Calvin Verdong dan kolega bakal menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Pasalnya, Calvin Verdong bakal bertemu rekan setimnya di NEC Nijmegen saat ini, yaitu Koki Ogawa. Koki Ogawa saat ini jadi andalan utama timnas Jepang di bawah asuhan Hajime Moriyasu. Calvin Verdong pun angkat bicara soal peluang timnas Indonesia di ronde ketiga. Menurutnya, timnas Indonesia bakal menemui rintangan sulit di ronde ketiga. Pasalnya, mereka bakal melalui lawan-lawan yang sulit di babak berikutnya. Grup yang sangat bagus, tapi sangat sulit bagi kami, ujar Calvin Verdong. Ada banyak negara bagus di dalamnya, ujarnya. Meski sulit, Verdong sudah tidak sabar melalui pertandingan di ronde ketiga bersama timnas Indonesia. Dirinya tak sabar untuk mengunjungi petualangan berbeda bersama timnas Indonesia. 2 laga perdana timnas Indonesia lawan Australia dan Arab Saudi bakal jadi pengalaman bagus buat dirinya. Ini adalah pertandingan yang menyenangkan untuk dimainkan, ujar Verdong. Dan Anda bisa melihat tempat-tempat yang tidak akan pernah Anda kunjungi. Saya pikir pertandingan pertama adalah melawan Arab Saudi. Setelah itu kami akan melawan Australia di kandang. Jadi dari beberapa penermal.